Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sabila Sanah dengan NIM 2306967. Ini saya akan membuat video tutorial pembuatan peta identifikasi dan analisis anomali thermal gunung api Ibu menggunakan Normalized Hotspot Index (NHI) yang akan melakukan kajian pada 4 tahun, yaitu dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Nah, yang pertama ini kita akan menentukan area kajian, yaitu area kajian ditentukan menggunakan titik koordinat kawah Gunung Ibu yang kemudian dibuffer sejauh 5 km. Nah, penentuan OI ini bertujuan untuk membatasi wilayah analisis agar hanya mencakup area yang relevan dengan aktivitas gunung api. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan memasukkan skrip seperti ini. Sudah seperti ini dengan ini titik koordinatnya dan ini buffer 5000. Selanjutnya yaitu pengambilan data thermal Landsat 8. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra thermal Landsat 8 Collection 2 level 2, khususnya band suhu permukaan atau band 10, dan data disaring berdasarkan lokasi AOI dengan rentang waktu 2022 hingga 2025, serta kondisi tutupan awan kurang dari 20%. Penggunaan nilai rata-rata tahunan bertujuan untuk memperoleh representasi kondisi termal secara umum pada setiap tahunnya, sekaligus mereduksi fluktuasi sesaat yang disebabkan oleh noise atmosfer atau kondisi sesaat. Nah, untuk melihat tersebut, maka masukkan skrip seperti ini. Sudah dimasukkan skrip seperti ini, yaitu untuk meload citra Landsat 8-nya. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan Normalized Hotspot Index. Yaitu perhitungan NHI ini dilakukan dengan menormalkan nilai suhu permukaan menggunakan nilai rata-rata dan simpangan baku suhu dalam AOI. Transformasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi piksel yang memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan kondisi normal di sekitarnya. Dengan menggunakan NHI, perbedaan suhu absolut antara tahun dapat diminimalkan sehingga hasil analisis lebih fokus pada anomali thermal relatif yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik. Nah, untuk melihat perhitungan Normal Sunspot Index ini, saya akan masukkan skrip seperti ini. Nah, ini untuk melakukan perhitungan Normalized Hotspot Index. Selanjutnya yaitu mengklasifikasikan tingkat anomali thermal. Nah, nilai NHI yang telah dihitung kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat intensitas, yaitu anomali menengah rendah 1-2, anomali tinggi 2-3, dan anomali ekstrim lebih dari 3. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah interpretasi spasial serta membedakan tingkat aktivitas panas yang muncul di sekitar kawah setiap kelas. Nah, setiap kelas mencerminkan tingkat intensitas aktivitas thermal yang berbeda. Nah, untuk melihat klasifikasinya tersebut, maka masukkan skrip seperti ini. Selanjutnya yaitu analisis multitemporal dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Nah, analisis ini dilakukan secara multitemporal yang untuk mengamati dinamika perubahan aktivitas thermal dari tahun ke tahun. Untuk melihat hal tersebut, maka masukkan skrip seperti ini. Nah, sudah seperti itu, maka selanjutnya bisa ke tahap selanjutnya yaitu perhitungan statistik Normalized Hotspot Index tahunan. Untuk setiap tahun analisis dihitung nilai rata-rata dan maksimum NHI ini di dalam OI. Nilai rata-rata NHI ini berfungsi sebagai kontrol statistik yang menunjukkan karakter normalisasi data, sedangkan nilai maksimum NHI ini digunakan sebagai indikator utama intensitas aktivitas thermal tertinggi. Parameter maksimum ini lebih representatif dalam menggambarkan keberadaan hotspot yang berkaitan langsung dengan aktivitas vulkanik. Nah, untuk melihat perhitungan statistik tersebut, maka masukkan skrip seperti ini.
Nah, masukkan skrip seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan luas anomali termal. Nah, luas area anomali termal ini dihitung berdasarkan jumlah piksel yang memiliki nilai NHI lebih besar dari 2. Setiap piksel dikalikan dengan luas piksel Landsat 900 meter persegi untuk memperoleh luas total area anomali yang selanjutnya dikonversi ke satuan hektar. Parameter ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan spasial zona panas, sehingga tidak hanya intensitas panas yang dianalisis, tapi juga perluasan atau penyempitan area aktivitas termal tersebut. Nah, untuk melihat perhitungan luas anomali termal ini, maka bisa memasukkan skrip seperti ini. Seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu visualisasi peta anomali termal. Nah, hasil klasifikasi NH ini divisualisasikan dalam bentuk multipanel 2x2 untuk setiap tahun analisis. Visualisasi ini bertujuan untuk menampilkan distribusi spasial anomali termal secara komparatif antar tahun. Dengan tampilan ini, perubahan lokasi, pola sebaran, dan intensitas hotspot dapat diamati secara langsung. Untuk visualisasi peta tersebut, maka dilakukan seperti ini. Langsung skrip yang dimasukkan seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan tata letak judul dan legenda. Tata letak peta, judul dan legenda disusun untuk meningkatkan keterbacaan dan interpretasi hasil. Legenda berfungsi menjelaskan arti setiap warna yang mempresentasikan tingkat anomali termal dan melakukan analisis grafik statistik NHI. Nah, grafik statistik NHI ini ditampilkan dalam bentuk grafik garis untuk menunjukkan perubahan nilai rata-rata dan maksimum NHI dari tahun ke tahun. Di sini juga ditampilkan grafik luas area anomali termal. Grafik luas anomali termal ini disajikan dalam bentuk diagram batang untuk menunjukkan perubahan luas zona pada setiap tahun. Grafik ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai perkembangan spasial aktivitas vulkanik. Untuk melihat semua hal tersebut, maka dimasukkan skrip seperti ini. Nah, masukkan skrip untuk melihat title box atau legendanya, legend, dan melihat tampilan display atau melihat tampilan display dari grafik yang akan muncul di dalam konsol. Setelah semua skrip dimasukkan, maka selanjutnya kita akan melakukan run untuk melihat hasilnya. Misalkan seperti ini. Ini mesin loading. Ini terlihat legendanya di sini ada nilai ekstrim, intensitas tinggi, intensitas menengah, dan rendah. Tadi disebutkan bahwa intensitas ekstrim itu NHI-nya itu lebih dari 3, sedangkan intensitas tinggi itu 2 sampai 3, sedangkan untuk menengah dan rendah itu NHI-nya itu yaitu 1 sampai 2. Di sini juga terlihat hasil grafiknya gitu. Di sini ada grafik Gunung Ibu dari tahun 2022 hingga 2025. Di sini dengan nilai rata-ratanya itu ditandai dengan warna ungu dan nilai NHI maksimumnya ditandai dengan warna merah. Terlihat bahwa pada tahun 2023 terdapat kenaikan nilai NHI maksimum, nilai NHI-nya. Dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2025. Dan kita di sini ada luas area anomali termal. Nah, di sini luas anomali termal itu tahun 2002 itu sangat rendah, yaitu hanya 35,647 hektar. Sedangkan pada tahun 2003 mengalami kenaikan hingga 79, dan 2024 mengalami penurunan kembali dan bertambah kembali gitu luasnya pada tahun 2025.
Mungkin itu saja penjelasan dan pembuatan tutorial pembuatan peta analisis anomali thermal gunung api Ibu menggunakan Normalized Hotspot Index dengan platform Google Earth Engine. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.